Peringatan untuk penghujat Tuhan Yesus dan penghujat Roh Kudus. Seseorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah dan Juru Selamat umat manusia. Jika orang itu menghujat Tuhan Yesus dan mencemooh Tuhan Yesus dengan berbagai tuduhan, caci maki, merendahkan Tuhan Yesus, dan melecehkan Tuhan Yesus dengan kata-kata kotor yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil di Alkitab. Berhati-hatilah. Jika orang yang belum percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah dan Juru Selamat menghujat Tuhan Yesus, orang itu hidupnya sudah terkutuk. Orang yang sudah terkutuk karena menghujat Tuhan Yesus, kehidupannya dikendalikan oleh iblis. Orang yang sudah terkutuk seperti biasa melakukan aktivitas sehari-hari seperti orang-orang pada umumnya, tetapi jiwa dan rohnya sudah mati secara rohani. Orang yang sudah terkutuk karena menghujat Tuhan Yesus, hidupnya seperti mayat hidup. Tubuhnya masih hidup, tetapi jiwa dan rohnya mati secara rohani. Orang yang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, walaupun jiwa dan rohnya mati secara rohani, maka jiwa dan rohnya yang mati secara rohani akan hidup kembali. Jika seseorang yang belum percaya Tuhan Yesus menghujat Tuhan Yesus, segera bertobatlah dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah dan Juru Selamat, maka orang itu akan diampuni selagi masih hidup. Tetapi jika orang menghujat Tuhan Yesus dan tidak bertobat sampai kematian datang dalam hidupnya, berarti orang yang sudah menghujat Tuhan Yesus memiliki hidup yang terkutuk waktu masih hidup sampai kematian menjemputnya, dan nerakalah menjadi tempat siksaan kekekalan sesudah kematiannya. Seseorang yang sedang menghujat Tuhan Yesus secara tidak sadar mengutuk dan menghujat dirinya sendiri dan sedang mempersiapkan kematiannya dengan cara yang paling buruk jika tidak sadar dan bertobat selagi masih hidup. Jika seseorang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, maka orang itu menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Orang yang menghujat Roh Kudus dan tidak bisa diampuni adalah orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, tetapi murtad dan meninggalkan Tuhan Yesus yang dipercayainya sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat. Jika ada orang yang meninggalkan iman Kristennya dan menjadi murtad, mereka dalam hidupnya pasti akan menghujat Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang akan memimpin orang menerima Roh Kudus ke dalam seluruh kebenarannya. Jadi jika ada orang yang sudah menjadi murtad, meninggalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, dipastikan orang itu pasti menghujat Roh Kudus dan tidak akan pernah diampuni kecuali sadar dan bertobat dan kembali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seseorang yang menghujat Roh Kudus menolak hidup sesuai kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak diampuni, dan di dunia yang akan datang pun tidak diampuni.
contoh Alkitab yang menghujat Roh Kudus. Kisah Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ayat yang ke-9. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya." Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Berhati-hatilah jika seseorang meninggalkan iman Kristen dan tidak lagi mempercayai Tuhan Yesus dan menolak Roh Kudus dan menghujat Tuhan Yesus dan menghujat Roh Kudus. Orang itu hidupnya akan berakhir seperti Ananias dan Safira. Bertobatlah sekarang juga, selagi masih hidup, karena jika kematian datang, tidak ada pertobatan lagi. Amin.